Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala lam temurun lama tasoma arikalane padu kekeran sapa al Yahudi wong kang Yahudi wa munafik la munafik. Ada dua orang pada mongko ngajak sapa munafik ila kabin bil asraf maling kabin asraf liyakuma supaya ngukumi kabin asraf baina antarane Yahudi dan munafik. Wada'alan ngajak sapa Yahudi wong Yahudi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi. Karena dua orang ini gegeran ya, bermusuhan atau mungkin konflik ya. Karena kalau zaman masih tradisional kan beda dengan zaman modern ya. Kalau zaman modern itu kan pemerintah itu kan ada secara umum ada tiga ya, ada bagian di bidang hukum, yudikatif, ada di pemerintahan eksekutif, dan ada di bidang yang buat aturan legislatif. Nah, zaman dulu itu kan semuanya ditangani oleh satu orang ya. Makanya dulu terkenal dengan raja yang otoriter ya, semuanya di tangan raja, masalah pembangunan, masalah kesejahteraan raja, masalah hukum raja, semuanya raja ya. Dari zaman Rasulullah ya orang-orang yang mukmin ya mengadukan kepada Rasulullah. Nah ini orang mukmin tapi statusnya munafik dan orang Yahudi. Orang Yahudi inginnya ke Ashraf, ke Abin Ashraf, tokoh. Jadi orang munafik inginnya ke Abin Ashraf, tokoh Yahudi atau ulama Yahudi ya. Dan orang Yahudi inginnya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memutuskan sengketa di antara kedua orang tersebut. Batayahu maka teko nekani sapa Yahudi lan munafik Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keduanya datang kepada Yahudi. Asalnya datang ke sendiri-sendiri ya. Akhirnya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqadha mongko mutus sapa Nabi lil Yahudi maring Yahudi, maksudnya keputusan yang ditentukan oleh Rasulullah itu ternyata menguntungkan, yang menang Yahudi ya. Balam yato mongko sapa munafik bata yalan teko sapa karone mang Umar. Lah orang munafik kan apa namanya? Gak terima. Balam yato al munafik. Keputusan Rasulullah kan dia yang dikalahkan ya. Ya semua orang biasanya kalau dikalahkan kan ya gak terima ya. Tapi dikalahkan itu kan ya juga ada apa namanya, ada tanda-tanda atau mungkin ada indikator orang ini kalah dan menang kan, tidak ngawur kan gitu. Apalagi Rasulullah ya. Wadaya Umar wadalan nekani karone ya munafil Yahudi Umar yang Sayyidina Umar ya. Karena ada mantep ndak suka dengan, maka keduanya datang kepada Umar, diajak oleh orang munafik tadi. Fadzakara mongko nuturake Umar sapa Yahudi. Dalika mengkodok pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Yahudi tadi menceritakan kepada sahabat Umar tentang keputusan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko jawab sapa Umar yang menang. Agadalik, apa bener? Apa bener sing diutarakan yang diucapkan oleh Yahudi? Faqala mongko jawab sapa munafik, "Na'am, ya bener." Anjane ngono modele.
ceritane. Faqatalahu maka mateni Sayyidina Umar ing munafik. Karena benar, maka orang yang ngeyel tadi dibunuh oleh Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan lah, kalau sudah orang tidak percaya kepada Allah, tidak kepada Rasul, ya ini balasannya. Ya dengan pedang ini dibunuh ini. Malam yardo biqada'illah wa qada'i rasul, yaitu dibunuh. Setelah itu malaikat datang, malaikat turun kepada Rasulullah menceritakan Umar ya mendapat gelar Faruq, membedakan antara yang benar dan yang salah. Seandainya tidak ada ayat, ya otomatis Sayyidina Umar akan kena kisos, karena ada ayat yang menjelaskan bahwa orang tersebut, orang munafik tadi kafir, maka bebas dari kisos. Bagi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Alam tara apa ora ningali ora ningali sapa ila di malangka ya je umuna kang nyono sepala anam sat aladina iku amanong kang iman sapa aladina dimakan barang unjilakan tur ila kaman sira unjilakan tur ma ila kaman sira wa ma lan barang unjilakan tur ma ila min kaman sira ya umu yuriduna kali ngarepake sapa lan ayat hakamu yang jalur hukum sapa ladina ala tauhid man tauhid wong kang banget ay kasih untuk yang tegese wong kang banget bahwa dai kasih untuk ya ka Bul Asro Ibnu Absrof Ka'ab bin Asrof. Apa kamu ini kepada Rasulullah ya, apa kita apa kamu tidak melihat dalam hati Rasul ditunjukkan ada orang yang mengaku mukmin tetapi minta hukum penyelesaian kepada Ka'ab bin Asrof. Padahal orang itu kasih rutugian, orang yang ya walaupun tokoh Yahudi tapi karakternya jelek ya. Ada yang menafsiri tauhid itu sesuatu yang disembah ya, berhala. Tapi di sini ditafsiri manusia ya, bukan benda ya. Karena di sini ditafsiri Ka'ab, maka manusia, tapi maksudnya tauhid itu orang yang perilakunya tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam kitabnya ya, kitab Taurat ya. Waqatu minal khayat dan man aladina ayak puru yang kufur aladina bi iklan tauhid. Wala yuwaluna ora asian aladina ing tauhid. Padahal ya dia akan disuruh oleh agama untuk menjauhi tauhid, untuk tidak mengikuti ya ajaran atau perintah atau penjelasan dari orang-orang yang tidak benar. Di sini disebut tauhid tadi Ka'ab bin Asrof. Kalau dicontoh di sini, wahyu itu langar apa setan ayu dalam nyata setan Allah dengan dalam kan dasar baik kang ada anu hak hak. Yang jelas setan itu ya inginnya menyesatkan manusia karena setan sudah propaganda ya. Sudah propaganda ya ingin menyesatkan semua manusia sejak Nabi Adam di surga ya. Wa idza kilan den ucap lahuman aladina apa ta'ala udah mrinio ta'ala mrino sapa sira lama bareng unjilan kata anjala kan masuk Allah fil Quran hukum bayan sampai Rasul liyakuma antara menghukum Rasul bayan antara ra'aita mongon munafikun yasuduna kali mengoyur pangkaseno ila ghairikum sududan kan nyegah kan mengut menanya. Jadi seandainya disuruh mendatang kepada kamu, datang teko ya, dalam arti
datang itu disuruh mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran, ya. Hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Dan datang kepada Rasul, ya, dalam arti ya yang menghukumi, yang memberikan putusan. Maka bagaimana ra'aital munafik yasud? Maka mengu, dalam arti tidak mau, ya, walaupun wajahnya mau menghadap tapi hatinya tidak mau. Dengan yang tidak mau cara keras, ya, tidak mau menghiraukan gitu ya. Orang hipokrit kan begitu, ya, seakan-akan wajahnya domba tapi berbulu domba tapi berhati singa kan gitu, ya. Bertolak belakang, ya. Nah, di dunia ini kan banyak yang seperti itu, ya. Tapi karena ini zaman Nabi, ya, langsung ditunjukkan oleh Allah, ya, tahu, oh, si A itu orang munafik, si A itu sahabat yang baik. Nah, kalau sekarang kita ya tidak bisa, karena kita kan kira-kira. Nah, kira-kira itu belum tentu cocok kan gitu, ya. Pakai makhluk kaya wa yasnauna ngelakoni sapa aladina. Munafik mang ida sop ari kan ngene munafik musim-musim ukubatun tegesi terapan bima kan barang kota ngelakoni ing ma apa itim propra awake munafik menangkul sing kuat masih ayak diruna tegesi apa ta kuwasa sapa. Nah al irad mengo wa firatilam tamin saking musibah. Kemudian di sini apa dia kalau ada hal-hal yang tidak dia sukai, misalkan ada bencana, apa iso? Apa bisa untuk menghindar yang sifatnya tiba-tiba, yang numpak mobil tengah jalan kecelakaan, apa bisa? Itu saja kalau apa namanya pas dalam keadaan lapang sombong kan gitu, gampangannya kan gitu, ya. Apa bisa ini? Ya jelas tidak bisa, ya. Jelas tidak bisa lah, orang bisa. Tetapi dalam keadaan lapang kok sombong kan gitu, ya. Dan lapang tidak mau mengikuti, karena di agama itu kan semua ancaman rata-rata setelah meninggal dunia, ya. Kalau ancaman adab itu di dunia, ya bisa-bisa semua orang mengikuti ajaran, akibatnya kan semuanya melaksanakan rata-rata dengan terpaksa, ya kan. Padahal di agama itu ya rata-rata itu perintah kan dasarnya nanti kalau tidak menjalankan hukuman atau balasannya kan setelah meninggal dunia. Lah itu kan tidak kelihatan loh, barang hal yang gaib, ya, yang samar. Cuma jauh kamu kau munafik insra matupun ala yasuduna utaya jauh di atas apa yasuduna yang libuna hari sumpah bilaikan siapa munafik bilai demi Allah. In aradna mar orang Arab ing ngarep ingsun bil mukhanan dalam hukum ila isan kejawa kaya bagus sulhan nakasul taufikan lan demen takliban dem bainal hosmaini antara empat loro pitar lan gampangan marakake fil hukm dunal hamil oleh ngebotake, ya, beban ala murid kaki entane baiknya barang kakak. Jadi dia kalau ditanya, lo kok datang ke rumahnya orang yang disebut di Al-Quran tadi tauhid, ya enggak ke situ cuma santai saja di antara dua konflik ini untuk mencari hal yang ringan, tidak membandingkan maksudnya keputusan yang diambil oleh semua itu dalam ucapannya, tapi dalam realitanya kan tidak ridho keputusan Rasulullah memberatkan dirinya, dia minta apa, ya, keputusan yang menguntungkan bagi dia, akibatnya kan keputusan Rasulullah nanti dianulir, tidak setuju, padahal itu kan ya, Nabi kan apa yang dikatakan kan benar, ya. Kalau seandainya tidak benar kan langsung diingatkan oleh Allah. Lain dengan manusia biasa, ya. Manusia biasa ini keputusannya itu walaupun didukung oleh orang banyak tidak menjamin 100% benar. Apa yang diyakini mayoritas juga belum menjamin 100% benar, ya. Itu kalau orang biasa, ya, beda dengan Nabi, ya. Nabi kan langsung dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, didatangi malaikat Jibril dengan memberikan wahyu, ya, dengan memberikan
arahan, memberikan petunjuk ya. Ulai kaum tay munafik. Niku allati wa kaya alam kan sapa kutama barang fikul munafik. Aladina minani bilang wakadi bilang koroy aladina fi udurib alasan lah. Fa'arid mau kamu ngusro ansak ala bil wasfi bi sofi ka ngapro wa idhum lan mutulang sapa sira ing aladina hawi pemutiran sunah Allah wa kullam mutalahum aladina bisa ni ing kai aladina qaulan kelan ngucap balikon kang sampurna. Muasilan kang laputi bim aladina ujurum tegese nyegah sunah aladina liaju bali ala ankum sek aladina. Mereka itu orang-orang yang ucapannya tidak sesuai dengan hatinya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah kan yang membuat, ya tahu. Makanya kalau dia menyangkal tidak bisa. Kalau zaman Rasulullah, ya Rasul asalnya kan ya percaya namanya manusia nanti dan ya nganut. Misalkan kalau sekarang oh gitu ya. Tapi setelah datang dibalikkan fakta, bukan begitu. Orang itu begini modelnya baru, Rasul tahu kan begitu. Tapi perlu diketahui walaupun orang itu statusnya munafik, bukan Rasulullah kemudian mengumbar, munafik ya, tidak begitu ya. Pokoknya dijelaskan oleh itu kategorinya munafik ya, tidak ya ilmu munafikin ya, bukan begitu ya. Ilmu munafikin bukan begitu ya. Dan Rasulullah masih disuruh untuk menghindar dalam hati, memberikan maaf dan untuk memberikan mauidhah ya, dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, dan ditakut-takuti nanti setelah meninggal dunia khususnya ya, ada balasan yang sesuai amal perbuatannya. Kalau di dunia pas yang ikut perang Badar ya celakanya dapat balasan, ada yang kena sampai meninggal dunia kan gitu ya. Wa marsalna ulang sapa ingsun mirasun saking Rasul. Lihat to kecoba krana den taati sapa Rasul bima barang yamuru kamro tembi kamae kulang ngukumi sora bi kan idna bi amrikan perintah Allah. La liuso ora krana den durakani sapa Rasul wa khalafu lan den dan tulayani sapa Rasul. Kalau anak satu menit alladzina di dalam arekan dalam saat bidahum oleh jaluk alladzina atau kemanto jauka mongko ing alladzina ing sira ta ing kata fastafaru mongko jawab sapa alladzina Allah wastafaru lan ngpura allad lau mana sapa Rasul fi iku indal bahasa baru iltibat tentang iltibat bilang akhir tafkiman kalau ngagem pisan mah la jatuh mongko nemu aladin Allah tawapan ing dat kangke nemu alim aladin rokiman terus yang aladin. Jadi di sini Allah mengutus Rasul itu ya supaya diikuti, bukan dihina, bukan dilecehkan. Tetapi kalau orang memang sudah hatinya tidak dibukakan hidayah oleh Allah, ya apapun yang dikatakan oleh Rasul, ya tidak percaya, walaupun semuanya benar, karena Rasul maksum. Dan Rasul bukan orang yang, apa ya, kalau orang sekarang kan, orang yang baik kadang-kadang masih mengharapkan harta, yang banyak kan gitu. Kalau Rasul ya, tidak ya, tidak, wong gampang colot, bahasa Jawanya kedonyan, enggak mau harta benda ya. Harta yang diberi orang kan diberikan lagi untuk perjuangan di agama, bukan disimpan. Itu kalau Rasul ya. Tapi kalau orang itu sudah ditutup hatinya akan dapat hidayah, ya sulit untuk menerima apa yang disampaikan Allah. Apalagi bukan Rasul, malah jadi untuk diikuti, bukan dilawan, bukan ditentang kan. Seandainya dia itu dolim ya, berbuat dosa, kemudian datang kepadamu para Rasulullah
tobat dalam arti tidak mengulangi dan minta ampun kepadamu, minta ampun kepada Allah, maka Allah merupakan zat yang sangat-sangat menerima tobat orang tersebut, sangat belas kasihan. Fala warobika mongko demi pangeran sira. La ta'ala zaitan zain. La yu'minu ora dikatakan iman sapa alladzina kata yu hakimu saya njaluk alladzina ing sira iman bangsa jarakan yang iman bangsa jarakan campur ma bain antaran alladzina semalai itu orang musab alladzina ya macam alladzina kharajan yang rupa daikon awasak mamang. Bima barang kau dengan mukmin sapa sira bikama wa yusallim lanut sapa alladzi yang kau dengan hukuman tasliman kan anak teman menggairi marang kata menang. Jadi demi ini disebutkan oleh Allah demi Tuhan, jadi kan bersumpah ya, bersumpah ini untuk meyakinkan kepada orang yang saenake dhewe ya, semaunya sendiri ya, tidak dikatakan iman dalam arti secara apa ya, secara hak ya, mungkin ucapannya saja mengatakan iman, tapi secara hak di sisi Allah, sehingga meminta hukum kepadamu bima sajarah, yang hukum itu apa ya, setelah diberikan hukum tidak terima, itu kan hukuman yang setengah melecehkan, minta hukum tapi hanya gak masuk hatinya, tidak digunakan, masih minta pendapat yang lain, padahal yang memberikan hukum itu kepastian adalah Rasulullah SAW. Semuanya itu fiam kharajan, tadi ya lapang, tadi kharajan bukan rumput, diberikan hukum malah sumpek, waduh saya kok kalah gitu. Ya memang dia mungkin keliru, mungkin salah, maka dikalahkan kan gitu. Ausakan atau mengerem, ini magodoita, apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW, dan dianut tanpa embel-embel belakangnya tidak terima kan gitu kan. Walau anasan sun yuk kata lamati supaya alih aladina an ufas anik tulu kesimmat maten sapa ampun awati sa ayo krucu mutus mendiarik sang ramasira mufasirat no an mufasiram kama katab nakon nyatet atau mardoake ingsun alban Israel ma falu moko ulang ngangkoni sapa alladzina ematu almatu ban alaihim ilakolen kejaba kang didik birkan albatin warna bil ada ila qalilun, ada yang baca ila qalilan ya, minum saking walau anasat alladzina falu ma main barang yu adun kan alladzina bi ma antara lakana on apa fi'lu iku khairon luwe api lauman alladzina wasat dalan luwe apa antas tak ikon di ai manihim maring supaya alladzina tetap. Jadi seandainya itu bahkan sini selain bersumpah tadi tidak termasuk golongan orang iman, kalau hukumnya dicampur dalam arti sudah dihukumi Rasulullah masih gak terima, itu kan dicampur dengan hukum orang yang lain. Dan hukum yang diberikan Rasulullah tidak menyebabkan hatinya sumpek, tapi malah lega gitu kan. Bahkan diberatkan lagi, seandainya dia diberikan aturan kalau berbuat dosa untuk membunuh dirinya ya, atau keluar dari tempat tinggalnya, maka dia tidak akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu, kecuali ya orang yang sedikit, orang yang benar-benar dapat hidayah sedikit tadi ya. Seandainya apa yang mereka ketahui tanpa dipaksa, tanpa ditakut-takuti tentang kebaikan langsung dia jalankan, itu malah lebih baik bagi dia ya. Gak ngenteni di amuk, ngenteni ditakut-takuti, yang setelah ditunjukkan malah langsung berbuat baik. Tapi ya mencari orang yang semacam itu secara umum kan sulit ya, secara sulit ya.
Kita kadang-kadang kan juga begitu ya. Waidan lawan marang iman lawan sapat la ataina paring ingsun aladin miladuna sang mersan Allah tin sang ajron engka adim wa udan ajanat wala ataina dan aladina siratan intalan mustahingkan cece di seandainya dia tetap kokoh terhadap imannya, dia akan diberikan pahala yang besar, yaitu berupa surga. Ini kan barang yang sifatnya rahasia, goib, ya. Sifatnya goib, ya harus ya percaya begitu saja, gak bisa kita mana buktinya, ndak bisa ya. Barangnya gak kelihatan. Nah, orang yang meninggal tidak kembali hidup ya. Ya karena kita punya agama ya harus percaya. Nah kalau tidak punya agama ya lagi ya. Dan kalau sudah mantap dengan keimanan, makanya Allah akan menunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan kajian kita hari ini bermanfaat yang banyak. Dan apabila ada sedikit bacaan atau penjelasan yang kurang bisa dimengerti atau mungkin sedikit keliruan, saya menerima masukan agar kajian ke depan semakin baik dan semakin mudah dimengerti. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.